Shalom, kamu wanita Tuhan. Selamat pagi, menjelang siang. Sungguh suatu kesukaan luar biasa kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap mata. Satu rahasia yang luar biasa di dalamnya adalah karena kita boleh ada sebagaimana kita ada karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang percaya Tuhan mengasihi dirinya boleh mengangkat tangannya. Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak dalam semuanya ini kita lebih, tidak dalam semuanya ini kita lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang kembali oleh sangat karena Tuhan mengasihi kita. Sangat luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Saat ini saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami boleh dengar firman-Mu berkata, Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dengan iman kami boleh berdiri, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami boleh masuk ke dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan kami mau tanggalkan segala kepentingan kami, motivasi kami yang lain. Tapi kami hanya mau memiliki satu motivasi yaitu mencari Engkau. Bukan berkat-Mu, bukan kesembuhan ataupun pertolongan. Tapi kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari pribadi-Mu Tuhan. Kami mau cari hati-Mu Tuhan. Kami mau cari Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, silakan Tuhan beracara. Biarlah Tuhan seperti doa yang Kau ajarkan Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Ini kami serahkan segala keberadaan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk kamu wanita Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena kami boleh bangun oleh kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kau bekerja lebih dari yang kami pikirkan Tuhan, yang kami harapkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu, keadilan-Mu, dan kasih-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebab Kau baik, sungguh baik, murah hati, panjang sabar. Sebab kasih-Mu mengatasi, dalamnya, lebarnya, luasnya, tak terukur dan tak terselami. Shikira baralagara namase, karabora lagara yaralalabase, kirabora namas, shikira baragara yalabara barabas. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang benar,
hampiri tatamu dengan iman, karena kasih-Mu yang tercurah hari ini, oleh karena darah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, Engkau Elohim, Engkau Adonai, Engkau El Shaddai, Immanuel, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu, tahta-Mu dibangun di atasnya Tuhan. Dan saat tahta-Mu di atasnya dan Engkau bertahta, Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang berperkara Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak sama seperti saat kami datang. Kami akan jadi lebih dari pemenang sesuai yang Engkau katakan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan bekerja dalam hidup kita, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ayo undang semua boleh bangkit berdiri. Saudara, saya rindu dalam setiap ibadah kita. Firman Tuhan sudah berkata sama kita, kita lebih dari pemenang. Mari kita boleh bernyanyi lebih dari pemenang. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, kalaupun engkau sakit, engkau lebih dari pemenang. Tuhan yang berkata, sudah selesai. Amin saudara. Amin, amin, haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi perkatakan firman Tuhan dikatakan. Lebih dari pemenang. Dalam apa saudara? Dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, amin, apa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah kita lebih dari semua umat Tuhan. Mari bertepuk tangan, amin. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi katakan haleluya, haleluya.
kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, saya percaya saudara adalah wanita-wanita yang kuat. Amin saudara. Karena sampai hari ini saudara masih bisa berdiri karena Tuhan Yesus memberi kekuatan. Amin. Oleh karena itu saya percaya wanita-wanita kuatnya Tuhan yang membesarkan generasi bangsa ini. Kita mau nyanyikan dengan penuh semangat lagu ini karena kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Oke, saya dulu ya. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari sambil angkat tanganmu dengan iman. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang. Haleluya, yes. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, karena kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirimu. Kamu lebih dari pemenang. Mari umat pemenang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan wow. Katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kamu wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Tuhan sama kita. Amin. Bapa dunia mungkin bisa meninggalkan kita, bahkan Bapa rohani bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus gak akan pernah mengecewakan. Bapa kita di surga gak akan pernah mengecewakan. Saat kita datang merendahkan diri dan berserah sama Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, yes. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Sebab Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada
Sekali lagi saya ajak kita beri tepuk tangan bagi Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapakku, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku, haleluya, semakin nyata. Ini keyakinan kami Tuhan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya rindu jemaat saja tuh yang nyanyikan laguan ini. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sangat ku cinta. Amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata Tuhan. Yes. Arahkan hatimu pada Tuhan, katakan, Kaulah Bapakku yang baik, Yesus, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kembali kita nyanyikan pujian ini. Katakan, oh Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu, haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Bapa, kami bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara buat semua kebaikan Tuhan yang Ia telah lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kau pernah baik, Kau sekarang baik, dan Kau akan selalu baik Tuhan. Haleluya. Kau berjanji, Kau setia, pasti Kau tepati Tuhan. Haleluya. Amin. Oh.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, yang setia. Ku mau selalu mari angkat tanganmu tanda ucapan syukur. Oh, kami mau selalu bersyukur, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi dengan iman, bawa ucapan syukurmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setiap waktu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kau setia Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang setia. Kasih setiamu baru setiap hari, rahmatmu baru setiap pagi. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap wanita-wanitamu Tuhan. Mereka boleh kuat karena kekuatan yang berasal daripadamu. Bahkan melalui perkataan kami mau deklarkan bahwa suami kami ada suami yang terbaik. Suami yang takut akan Engkau, menjadi imam, nabi dan raja. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami menjadi anak yang takut dan hormat akan Engkau. Bahkan kami percaya ada hubungan erat, ada sukacita dan ada kerukunan di tengah-tengah rumah tangga kami. Di dalam kerukunan rumah tangga kami berkat Allah diperintahkan. Dan sebagai wanitamu kami boleh menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kalaupun ada wanita-wanitamu yang dalam kelemahan tubuh, bahkan keluarga kami percaya oleh bilur Yesus Engkau sembuhkan. Dan biarlah Engkau taruh Tuhan sukacita di dalam setiap mereka. Bahkan ucapan syukur keluar dari mulut mereka bahwasanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh melalui kehidupan kami boleh cakap menanggung segala perkara kami. Karena ada kekuatan yang menyertai setiap kehidupan wanitamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami tetap Tuhan takut akan Engkau. Ada damai sejahtera, shalom atas Indonesia. Bahkan di tahun pemilu ini Tuhan Engkau menyertai. Bahkan pemerintahan yang takut akan Engkau, presiden dan wakil presiden yang Pancasilais. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari Sabang sampai Merauke Engkau menyertai. Bahkan kalau ada musibah, ada kebanjiran di mana-mana, Tuhan Engkau ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ada kesejahteraan untuk bangsa kami. Bapa, pagi ini bersama kami Pastor Billy Lantang Tuhan sudah tiba di tempat ini dan kami percaya menyampaikan kebenaran-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan boleh Tuhan sempurnakan dan kami boleh menerimanya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Dan kebenaran itu Tuhan boleh menjadi kesukaan, kegirangan bagi kami. Dan Tuhan persiapkan setiap hati kami, telinga kami mendengar dengan baik-baik. Dan firman-Mu boleh termaterai di dalam hati kami menjadi
ini rema dan kami boleh melakukannya di dalam takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang menasehati bahkan menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Masih boleh ya, bulan Februari loh padahal. Katanya teman-teman saya, lu gak boleh lagi ngomong selamat tahun baru udah Februari. Apa-apalah masih awal. Kan belum ketemu juga ya, oke. Minggu depan kita akan diperhadapkan dengan keputusan yang sangat penting. Kita semuanya harus nyoblos. Saya selalu ingatkan jemaat, jangan debat kusir. Hargai pendapat yang lain, karena biasanya kalau udah mau pemilu, itu orang banyak yang so tahu. Tiba-tiba semua kenal orang dalam tiba-tiba. Lu gak tahu sih, kalau ngomong gini, lu gak tahu sih, lu kan gini-gini, lu mana tahu gitu. Saya dalam hati gini, lebih hebat debat mereka daripada debatnya si calon presiden di TV. Gila ya, udah gitu, udah debat-debat gitu, berantem-berantem terus leave grup lagi. Aduh, udah ampun deh. Kalau di grup yang saya jadi admin, saya selalu bilang gini, saya tidak memperbolehkan siapapun posting politik, saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya mau ambil keputusan sendiri. Jadi saya udah bilang gini sama teman-teman saya, nanti tanggal 14, habis lo orang pada nyoblos, go open house ke rumah gue aja, baru di situ kita ngaku-ngakuan ya, udah beres. Karena gini, prinsip saya gini, saya juga baru menentukan pilihan saya nih sama istri saya, baru 2 hari lalu. Baru aja saya mantep udah, oke 2 hari lalu. Gak boleh tahu lah yang mana. Baru nih, karena kan gini, kita dengar informasi, terus kita kan minta hikmat Tuhan. Kalau saya kan minta hikmat Tuhan. Jadi tanggal 14 nanti yang pilih presiden Tuhan. Ya, kita minta hikmat aja nanti Tuhan yang tentuin. Buktinya sampai hari ini Indonesia luar biasa kan. Dipimpin terus sama Tuhan sampai hari ini. Karena saya percaya dari 26 tahun lalu waktu saya pelayanan selalu ketika ada doa syafaat selalu doain negara dan bangsa. Selalu kan gitu, di mana-mana selalu doain Tuhan berkati bangsa kami dan lain sebagainya. Tuhan jawab kok ya. Jadi Tuhan akan terus jawab, pasti gitu. Oke. Hari ini saya akan bagikan sebuah pelajaran eksposisi ringan aja tentang sebuah mujizat yang Yesus lakukan dan ada sebuah narasi dan sebuah pelajaran yang dia bagikan kepada murid-muridnya pada saat itu, bahkan disengaja sama dia sampai mujizat ini terjadi. Disengaja itu maksudnya gini, disengaja dalam tanda kutip mereka digiring gitu lah ya ke dalam sebuah kondisi yang akhirnya mereka nggak suka di awal mungkin, terus akhirnya terjadilah mujizat ini gitu. Jadi kita lihat ya kisahnya ya. Ini adalah mujizat namanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Jadi saya akan potong-potong, saya akan bagiin semuanya dari semuanya ini. Bapak Ibu catat aja. Supaya jadi sebuah kisah rangkuman yang komplit gitu loh. Biar kita ngerti gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa 5 roti dan 2 ikan ini bukan kasih makan 5.000 orang. 5.000 pria. Berarti kalau misal ada istri dan 2 anak misalnya rata-rata pada saat itu bisa kira-kira hampir 20.000 orang. Jadi banyak banget nih orang-orangnya ya. Oke, kita baca dulu dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 36. Markus 6 ayat 30 ya. Dikatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Murid-murid disebut rasul, kita juga sebenarnya, jadi gini, ada panggilan Tuhan dan ada karunia Roh Kudus.
panggilan Tuhan kepada setiap kita, Tuhan minta kita jadi rasul. Rasul itu adalah mendokumentasikan pertama kali di dalam hati kita semua kebenaran firman, kemudian disampaikan kepada siapapun yang kita ketemui. Baik itu dalam tindakan dan perkataan. Itu sebenarnya rasul untuk membagikan apa yang Tuhan mau kita bagikan. Dan itu sebabnya ketika murid-muridnya baru pulang dari sebuah perjalanan misi, mereka disebut rasul. Jadi saya gak punya waktu untuk bahas itu ya. Pokoknya yang Yesus panggil kepada kita semua, makanya amanat agung, itu kita diminta untuk jadi rasul. Ya, di dalamnya tuh nanti ada 5 karunia yang Roh Kudus kasih. Ya ada rasul juga sih. Rasul itu lebih tajam lagi pasti rasulnya ya. Biasanya tuh orang-orang yang suka opening churches di mana-mana, buka-buka gereja gitu, itu rasul tuh. Dia nggak betah ada di dalam biasanya. Terus ada nabi, ya nabi kalau nggak dewasa juga bahaya ya. Terus ada guru. Nah saya ini karunia guru. Ada gembala sidang seperti Pak Tim nih, gembala sidang. Nggak mudah loh jadi gembala sidang. Bagi saya sangat salut sama gembala sidang. Karena saya ditawarin dan saya nggak pernah mau karena bukan panggilan. Ya gembala tuh ditekan dari mana-mana, sinode, denominasi, pengerja, jemaat, wah. Pokoknya semua maunya dia HP-nya nyala 24 jam kalau bisa gitu ya. Kasihan juga. Jadi itu gembala loh. Dan hatinya tuh biasanya kelihatan lah. Bapak Ibu kalau lihat gembala sidang Bapak Ibu kan bisa tahu lah. Kelihatan dari senyumnya. Udah memang karunianya gembala gitu loh. Dan satu lagi yang paling luar biasa yang tadi saya sebutkan rasul itu memang dipanggil untuk biasanya membuka gereja dan lain sebagainya. Dan itu biasanya orang-orang seperti begini, orang-orang yang biasanya ya, dominan, biasanya. Rasul gitu ya. Nah kalau kita bicara soal nabi, terus kemudian guru, biasanya tuh nabi tuh ada juga yang dominan, guru tuh ada juga yang ya reserve gitu ya, introvert gitu ya. Saya tuh introvert sebenarnya. Saya nggak tahu gimana gitu ya, kok selama kalau saya ada di atas mimbar, seolah-olah kayak orang, nggak mungkin lebih lo introvert. Tanya ya teman baik saya nih Yos ini. Saya kalau udah di rumah, saya pokoknya perlu me time. Saya perlu menyendiri gitu. Orang introvert kan gitu. Kalau orang ekstrovert dapat energi dari orang lain kan. Saya kalau ketemu udah sepanjang hari ketemu orang terus gitu, pusing saya. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau di lift yang rame ya, nih saya nih ya, di lift yang rame, saya suka merem gitu. Karena claustrophobic saya tiba-tiba. Karena banyak orang kan, jadi saya cuma ngeliatin satu titik aja gitu. Bisa gitu loh saya. Nah, banyak yang gak tahu kan tuh. Makanya Tuhan pakai orang introvert kayak saya ini kan berarti kan karunia Tuhan. Ini bukan kuat dan gagah saya loh. Saya pemalu banget. Beda sama adik saya JC, tahu adik saya ya. Temannya Pak Tim nih. Suka gowes ya Pak ya dulu ya katanya. Dan itu kalau dia beda lah. Dia ekstrovert. Ketemu orang dapat energi gitu loh. Jadi saya makanya kenapa ya. Saya cuman gak claustrophobic kalau di depan jemaat gitu. Kayaknya mau rame juga oke gitu ya. Itu Tuhan kasih karunia lah. Oke. Jadi mereka pulang, ya mereka sudah disebut rasul, kemudian mereka kasih tahu, memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka lagi kasih laporan sebenarnya sama Yesus. Perhatikan ayat yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka gak sempat makan, mereka kecapean, mereka pengen makan. Kelebihan daripada seorang pria itu adalah kekuatannya maksudnya. Itu adalah perut dan mata. Matanya makanya suka jelalatan kalau pria. Kalau yang kurang ajar dia di dalam gedung pakai kacamata hitam. Supaya kalau jelalatan matanya gak kelihatan. Ya. Dan juga perutnya. Pria kalau gak makan otaknya gak kebuka. Seringkali begitu. Ini survei ya. Jadi katanya yang kuat puasa itu adalah wanita bukan pria. Ini survei juga. Ya. Wanita tuh kekuatannya ada di dalam mulut sama telinga. Itu kekuatan wanita. Makanya wanita suka ngobrol. Ibu-ibu kalau ngobrol sama ibu yang lain, topik yang sama bisa dibahas sejam. Saya kan gini ya sama istri saya. Dia kan ngomong di telepon ya. Sebuah topik gitu ya. Udah kan saya warawiri di rumah, terus setengah jam lagi lewat lagi, masih dibahas loh topik yang tadi. Jadi menurut kamu gimana dong gitu. Iya gue ngerti, pakai perasaan. Coba kalau laki ngomong sama laki. Iya oke, ya siap, pakai kata siap sering banget. Siap itu maksudnya cepetan udahan nih. Iya siap, oke, ya bye gitu. Itu laki. Makanya biasanya kalau pria baru pulang dari kantor, wanita-wanita suka kasih kode mau ngajak ngobrol. Tapi suka
dalam kondisi yang agak-agak salah juga sih. Nanya, kasih kode sebenarnya gitu loh. Wanita ngomong gini, "Pak, dari mana?" Ya, suaminya kesel kan, dipikirnya curigaan langsung kan. "Ya dari kerja lah, maksudnya dari kebun binatang." Gitu. Kesel, udah mulai kesel tuh suaminya. "Ngapain aja tadi di kerja?" "Ya kerjalah, masa tidur?" Gitu. Udah kesel tuh. "Ya ada meeting nggak?" "Ada." "Meeting sama siapa?" "Ya sama orang lah. Masa sama monyet?" Dia bilang begitu kan. Makin kesel karena dia pikir dicurigain. Padahal wanitanya lagi ngasih kode pengen diajak ngobrol. Makanya satu hari saya lagi ngobrol sama hamba Tuhan di sebuah lunch time gitu ya. Istrinya setiap kali mau ngomong diginin, "Shh, shh." Lama-lama istri ngomong sendiri loh. Saya pikir bahasa roh, ngomong tiba-tiba gini. Saya pikir nih bahasa roh bukan loh. Terus, ini ya. Kalau pulang dari gereja, kalau udah misalnya ibadah jam 10 selesai setengah 12, itu jam makan siang kan? Kan pria kekuatannya perut. Dia akan buru-buru keluar dari gedung gereja, langsung ke mobil pengen buru-buru makan. Ibu-ibu yang sering kali gak diajak ngobrol di rumah nyangkut di pintu. Ketemu sama teman-temannya. "C, apa kabar lo?" "Ya ampun udah lama." Nyangkut. Ini tips buat bapak-bapak. Tipsnya buat bapak-bapak ya. Jangan kirim anak perempuan panggil mamanya. Mami, papi udah nungguin." "Tante apa kabar?" Diajak ngobrol juga sama dia. Karena cewek kan. Kirim pasukan Kopassus. Anak laki-laki. Karena dia juga kelaparan. "Mami, papi udah kelaparan." "Bye tante, sampai minggu depan." Udah beres. Ya kan. Nah pria salah satu hebat juga adalah mata. Visualisasinya hebat. Makanya istri saya nih ya. Kalau udah urusan tempat parkir di mall nih ya. By the way istri saya ada nih, cuman dia gak bisa ikut, dia lagi harus kerja. Jadi dia menyendiri sebentar tuh di situ. Biasanya nih ya, sekarang udah gak sih, dulu nih parah banget nih. Datang ke tempat parkiran ya, dia tau gak sering banget bilang gini, "Sayang bukan di sini parkirannya." "Di sini, bukan," dia bilang gitu. "Udah ikut aja, tenang aja pasti sampai ke mobilnya." "Bukan," ngotot di belakang saya begini, saya diem aja ya. Akhirnya ketemu dong mobilnya kan, tuh tau gak dia bilang apa? "Tadi gak di sini mobilnya." "Lah dari tadi juga di sini. Emangnya pindah sendiri." Biasa kan, gak mau salah kan? "Tadi gak di sini." "Ya dari tadi juga di sini, masa mobilnya pindah-pindah." Satu hari saya telepon seorang ibu, belum zamannya Google Map. Saya telepon ibu-ibu minta arahan ke gerejanya. Karena saya belum pernah ke gerejanya. Tahu gak? Dia angkat teleponnya. Karena dia yang scheduling saya. "Bu, gerejanya di mana ya Bu ya?" Gitu. Tahu gak dia bilang apa? "Terus saya Pak, terus mentok kiri nyampe Pak." Oke. Harusnya dia ngapain? Harusnya, "Pak, posisi di mana?" Harusnya kayak gitu kan? Ini seolah-olah dia ngerti saya dan dia tahu saya di mana, tau gak? "Terus saya Pak, terus mentok nyampe Pak." Oke. Bu gini Bu, ada gak pria deket ibu?" "Oh ada, bentar Pak." Pas itu pria ngomong, tahu gak pertanyaan pertama apa? "Pak, posisi di mana?" Bener dong. Pas dia udah tahu posisi, "Oh kalau gitu Pak, Bapak terus aja, nanti KFC belok kiri, belokan kanan pertama belok kanan, gereja sebelah kiri Pak." Nyampe gak? Nyampe. Detail. Visualisasinya hebat. Gitu loh. Ini cuma saya mau kasih tahu aja ya. Ini kelebihan dan kekurangannya dari pria dan wanita gitu loh. Jadi itulah hebatnya. Nah ini masalahnya, mereka nih betul-betul belum makan. Dan kalau belum makan tuh bad mood banget nih murid-muridnya nih. Ya. Oke, lihat ayat 32. "Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Ya. Kalau Bapak Ibu lagi catat, tulis aja di Lukas 9 ayat yang ke-10, tempat yang sunyi itu adalah Betsaida. Betsaida. Jadi saya ngambil bits and pieces dari mana-mana supaya kita dapat rangkuman kisahnya yang lengkap gitu loh. Tempat yang sunyi itu adalah Betsaida. Kenapa saya sebut Betsaida? Karena ada kaitannya dengan kisah ini sebenarnya. Ya, ingat ya di Betsaida ya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka, mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi didahuluin nih, ditungguin kan mereka lagi berlayar nih. Ditungguin di darat sampai mereka landing gitu loh istilahnya. Ditungguin nih, bocor kisahnya. Ya. Ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tadi katanya mau me time. Tadi katanya kita mau menyendiri ke tempat yang sepi. Terus kita ada kemungkinan juga kita harus makan lah.
Terus kita kata tadi mau laporan. Lah gimana sih tiba-tiba orang banyak terus dilayanin lagi. Mereka udah gak punya tenaga, mereka udah kelaparan dan mereka betul-betul akhirnya bad mood. Jadi gini, ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari udah mulai malam. Kita juga capek, kita belum makan. Terus akhirnya mereka bilang ini, suruh aja mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung belum ada yang tutup, suruh pergi aja. Udah kita juga lapar, kita juga pengen makan. Udah gak ada tenaga lagi, udah pulang dari pelayanan, dari perjalanan misi, sekarang disuruh ngelainin lagi orang sebanyak ini. Udahlah gitu loh. Mereka udah kesel. Ini konteksnya betul-betul kesel. Ya. Perhatikan ayat 37, catat ini baik-baik. Mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dari ayat 37. Dikatakan begini, Yesus ngomong begini. Kamu harus memberi mereka makan. Dengan kata lain, kamu yang udah gak ada tenaga. Kamu yang juga sebenarnya butuh makan. Harusnya menurut hatimu, kamu yang prioritas harus dapat makan. Sekarang Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Udah kesal mereka. Mereka udah kesal, mereka udah gak ada tenaga. Mujizat 5 roti dan 2 ikan, dimulai dari sini. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Mujizat multiplikasi selalu terjadi dari kelemahan kita. Selalu terjadi dari kekurangan kita. Selalu terjadi dari keterbatasan kita. Dan mereka gak ngerti, mereka gak paham. Yesus lagi ngajarin mereka pelan-pelan. Dan Yesus lagi ngajarin juga kita semuanya hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Coba lihat. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ini konteksnya sama ya, cuman ditulis di kitab Yohanes. Lihat ini. Berkatalah ia atau bertanyalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Oke. Kenapa ditanyanya sama Filipus? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Tadi saya sebut ya, tempat ini di mana? Di Betsaida. Filipus adalah orang lokal. Makanya Yesus samperin dia. Pus, kalau pada kelaparan nyari soto Betawi di mana? Dia kalau ini kejadiannya di Jakarta, dia akan tanya sama orang Jakarta. Soto Betawi yang enak di mana, Pus? Mana gue tahu. Roti bakar Edi katanya dekat sini. Mana? Di mana tempatnya? Masih buka nggak? Nggak tahu. Dia udah mulai kesal soalnya. Ini jawaban dia. Ya. Ayat 6 dulu kita lihat. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia atau menguji dia, to test him bahasa Inggrisnya. Sebab Yesus juga sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu, Yesus in control, dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dia tahu segala-galanya, dia tahu semua yang ada di dalam hatinya, dia cuman mau ngetes aja karena dia udah tahu dia mau ngapain. Ini yang katanya Filipus, ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Udahlah, mana mungkin kasih orang ini makan sebanyak ini. Oke, itu Filipus. Ayat yang ke-8. Kuculuk datanglah murid yang lain, namanya Andreas. Andreas juga berasal dari Betsaida. Dan waktu Andreas bawa si bocah yang bawa 5 roti dan 2 ikan, ada kemungkinan besar dia kenal sama di bocah. Karena mungkin satu kampung sama dia. Dia ngomongnya lebih parah, mencibir bahkan. Dan kenapa lebih parah? Karena saya kasih lihat buktinya nanti. Seorang dari murid-muridnya, ayat 8 dan 9. Yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, ini ada nih seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Perhatikan Yohanes pasal yang pertama, ayat 40 dan 41. Waktu dia awal ketemu Yesus, dia deklarasi loh lewat mulutnya, bahwa ini adalah Mesias. Ini sebelum kejadian ini.
Dia bilang begini, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, kami telah menemukan siapa? Mesias. Orang yang cuma ngomong aja, memang Tuhan luar biasa, memang Tuhan dahsyat, giliran tiba-tiba gak ada apa-apa dan gak bisa ngapa-ngapain, keok. Karena imannya belum bertumbuh. Dan setiap kali Tuhan sengaja melakukan hal-hal seperti begini, dia biarkan di dalam kita, di dalam kondisi yang betul-betul rasa dan akhirnya tahu saya terbatas, gak punya, gak bisa, dan memang kita gak bisa. Dan selalu dia akan tanya begini, kamu punya apa? Tuhan, aku cuma punya air mata sama dengkul untuk berdoa. Dan selalu dia bilang apa? Mulai dari situ. Bermitra sama saya jadi perkara besar. Dan mereka masih gak mudeng. Mereka masih gak sadar. Mereka cuma ngomong aja, Mesias. Pas diperhadapkan sama sebuah kebutuhan yang luar biasa, mana bisa 5 roti dan 2 ikan. Di depan Mesias loh. Yang dia ngomong sendiri nih Mesias. Sekarang kita mundur dulu ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ini sebuah pelajaran di dalam perjanjian lama. Kalau kita ngerti ini, kita ngerti mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ini kuncinya di sini. Dan memang Alkitab kita memang ditulis dalam jangka waktu 1400 sampai 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam kultur dan bahasa yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena authornya atau penulisnya cuma satu, yaitu Tuhan. Jadi dia kasih pelajaran-pelajaran ini dan ada beberapa metafor-metafor yang ini semuanya menjawab tentang sebenarnya mujizat yang dia lakukan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1, coba lihat, sampai ayat 6. Pasti sudah sering baca kisah ini. Coba kita lihat ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Betul-betul kondisi tertekan, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah betul-betul mentok. That's it, udah gak bisa ngapa-ngapain. Perhatikan ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Ini sama seperti Yesus bilang gini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Hari ini dia akan datang kepada semua kita. Apa sih yang aku bisa perbuat untukmu? Kemudian pertanyaan kedua. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tuhan hari ini juga bertanya kepada kita, kamu punya apa? Terus perempuan yang ngomong begini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hari ini kita juga mungkin bicara, Tuhan aku gak punya apa-apa lagi kecuali air mata sama dengkul untuk berdoa. Aku udah gak tahu lagi harus bagaimana. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, minta atau pinjam bejana atau ember dari luar, daripada tetanggamu. Ember-ember atau bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini, jangan sampai terlewat kalimat ini. Jangan terlalu sedikit. Ingat kalimat itu. Jangan terlalu sedikit. Kemudian setelah itu masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala ember atau bejana itu, mana yang penuh angkat. Hari ini juga Tuhan bilang begini, jangan dengerin sosial media. Jangan kebanyakan di sosial media. Jangan dengerin suara-suara dari luar. Masuk ke kamarmu, renungkan firmanku, kemudian fokus sama apa yang aku akan lakukan, dan bersihkan atau detox pikiran dan hatimu dari semua suara-suara dari luar. Pergilah perempuan itu daripadanya, ayat 5, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Terus dituang. Perhatikan ayat 6. Ketika bejana-bejana atau ember-ember ini sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Minta dong embernya lagi. Jawab anaknya kepada ibunya apa? Udah habis bu, udah gak ada lagi embernya. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau embernya masih ada, minyaknya ngalir terus gak? Makanya Elisa bilang gini, jangan terlalu sedikit. Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Rugi kalau kamu cuma pinjamnya sedikit. Karena suplainya terlalu banyak. Dan sangat banyak, bahkan tidak terbatas. Yang membatasi kehebatan Tuhan, itu hanya keterbatasan kita dan iman kita yang selalu keok.
Itu sebabnya hari ini Tuhan lagi katakan kepada kita, perbesar kapasitas imanmu. Makin engkau perbesar kapasitas imanmu, semua kebutuhanmu aku sudah tuang dan akan terus tuang. Dan aku akan terus terima. Dan perhatikan prinsip ini baik-baik. Yesus bilang aku datang untuk memberikan hidupmu dan hidup dalam kelimpahan. Jangan pernah berpikir kelimpahan itu yang ada di luar. Saya tidak pernah ngajarin itu dan saya paling anti sama hal-hal seperti begitu. Karena gak ada Injil kemakmuran, yang adalah Injil kasih karunia. Itu sebabnya kalau dia bilang aku datang membawa kelimpahan dalam hidupmu, hidup yang berkelimpahan. Bahkan dia mulai katakan bahwa aku jadi yang kaya jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Jangan pernah dimutilasi itu ayat. Karena kekayaan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi kita ada di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani di dalam sini. Jangan kejar-kejar hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Berarti kita sangat kerdil rohani. Harta, jabatan, status, uang, ketenaran. Ketika itu akhirnya dititipkan sama Tuhan, kalau dalamnya kaya, kita akan jadi pengelola yang hebat. Kalau dalamnya gak kaya dan kita pikir bahwa kekayaan itu yang di luar sini, rontok semuanya. Makanya banyak orang yang terlihatnya hebat, akhirnya apa? Karena karakternya gak ada, naiknya cepat kok. Orang bisa punya talenta dan hebat-hebat kok, naiknya cepat. Karena gak ada karakternya, gak ada yang menopang, rontok langsung semuanya. Naik cepat. Kemampuan, abilitas kita dan semua talenta kita bisa bawa kita naik. Bisa bawa kita tenar. Kalau gak ada karakter, rontok karena karakter yang menopang ke atas. Percuma, makanya apa? Kekayaan itu di dalam sini. Selalu di dalam sini. Ya. Nah itu sebabnya kalau kita ngerti ini, kita akhirnya paham. Dari Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua, coba lihat. Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa ya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Tongkat, gak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. Lautan kebelah. 1 Samuel 17 ayat 40, coba lihat. 1 Samuel 17 ayat 40. Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala, yang dibawanya yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya, demikianlah ia mendekati raksasa orang Filistin itu, yaitu Goliat. Tongkat, 5 batu, tas kecil buat batunya, sama umban. Gak ada artinya. Diketawain sama Goliat. Tapi dia paham 4 hal ini, dia bermitra sama Tuhan. Makanya dia bilang apa? Saya datang di atas nama Tuhan yang perkasa, yang menguasai kehidupanku. Itu bahasa aslinya. Apa yang kecil bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Nah, sebaliknya, ketika yang kecil, keterbatasan kita serahkan sama iblis, itu ketika keputusan itu yang kita lakukan, itu akhirnya kita tanpa kita sadar hal yang kecil itu kita kasih makan. Contoh, keterbatasan manusia ya. Terus kita bilang gini, aduh gimana ya. Terus kita ngeluh, aduh gimana ya, aduh gak mungkin lah, udahlah gak bisa. Tanpa kita sadari, kita membuat sebuah perjanjian dengan iblis. Kita mengiyakan apa yang dia katakan. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Makanya di dalam keterbatasan ketika kita bilangnya begini, walaupun aku belum bisa lihat, walaupun aku betul-betul terpojok, tetapi aku tahu Tuhan sedang kerja walaupun aku gak bisa lihat. Itu sebabnya apapun yang terjadi Tuhan, aku akan terus katakan dari mulutku, engkau baik, engkau luar biasa, dan engkau hidup, dan engkau maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Ketika Daud bilang begini sama Yoab ini panglima perang. Lu nanti kalau lu berhadapan sama si bangsa Edom tuh ya, lu tumpas semuanya ya. Jangan sampai tersisa semuanya. Abisin tuh Edom pokoknya ya. Abisin. Waktu dia lagi perang, tiba-tiba ada anak kecil, small child, ya, kabur dari bangsa Edom itu. Namanya Hadad. Ada kemungkinan besar si Yoab ini panglimanya bilang ini, udahlah biarin, anak kecil doang, udah biarin. Anak kecil ini yang namanya Hadad, kabur, ngungsi ke Mesir, dan satu hari ketika dia bertumbuh dewasa, dia balik dan dia menyerang menjadi musuhnya Salomo. Daud udah gak ada, Yoabnya udah gak ada. Yang kena imbasnya siapa? Keturunan berikutnya.
Gara-gara menganggap enteng hal yang kecil. Hal yang kecil kalau dikasih makan, jadi gede. Itu sebabnya kebiasaan yang kecil dikasih makan, nonton cuman coba-coba nonton pornografi, dikasih makan, ujung-ujungnya apa? Perselingkuhan, perceraian, hancur semuanya. Cuman gara-gara sesuatu yang kecil, cuman mau coba lihat. Saya gak pernah lupa ketika papa saya satu hari cerita gini sama saya. Waktu saya udah besar. Bill, kamu tahu gak bahwa opa kamu tuh tentara Kenil di Manado. Di kampung Tomohonnya papa. Dia cerita nih satu hari kita lagi ngopi-ngopi di sore hari. Oh iya pak? Iya, terus dia mulai cerita. Opa kamu, saya gak pernah ketemu karena dia udah meninggal. Opa kamu tuh galak Bill. Dia didik papa dengan cara militer. Dan berkali-kali papa diikat di pohon. Ditelanjangin. Dipukulin di kampungnya dia. Sehingga orang lalu lalang dan lihat dia. Dan dalam posisi yang berjam-jam seperti begitu dia digerayangin semut merah. Terus saya bilang gini, papa digebukin sama, oh udah bukan sekali aja. Hampir tiap hari papa digebukin, tempeleng tuh udah biasa. Terus saya bilang gini, kok papa gak pernah gituin kita? Kok papa gak pernah mukul mama? Karena biasanya orang yang disakiti dia akan lakukan itu kepada keluarganya. Tahu gak dia bilang apa? Waktu ada benih kepahitan di saat itu, papa bereskan sama Tuhan. Jadi waktu papa masuk ke dalam pernikahan dengan mama, aku udah pastikan bahwa itu sama sekali sudah tidak bertumbuh di dalam hidupku. Aku masuk ke dalam sebuah pernikahan dengan kasih. Itu sebabnya kita gak pernah ngalamin digebukin sama dia. Kita gak pernah ngalamin physical abuse, karena biasanya cycle itu berulang kan. Karena apa yang dia terima dari masa lalu, dia lakukan di masa yang berikutnya. Dia bilang aku stop. Karena benih yang bahaya itu, aku udah serahkan kepada Tuhan dan aku minta Tuhan pulihkan. Jadi itu yang terjadi. Saya bagikan ayat yang terakhir ini dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-14 ayat 19. Lalu disuruh Yesus, orang banyak itu duduk di rumput. Sebelum mujizat multiplikasi, sebelum apapun yang Tuhan lakukan, dia selalu minta untuk kita relax di dalam dia. Karena dia yang kerja. Duduk, relax, masuk ke dalam perhentiannya. Itu arti sabat yang sebenarnya. Sabat adalah masuk ke dalam perhentian Tuhan. Apa? Pikiran dan hati. Bukan ritualnya lagi. Dalamnya sini masuk ke dalam sabat. Setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan ini. Murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya. Bapak Ibu bisa bayangin ya? Dia terima nih dari Yesus. Kemudian waktu mereka bagiin kepada orang-orang dengan hati yang dongkol, hati yang kesal, belum makan, keterbatasan energi dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya percaya malam hari itu banyak banget yang nangis. Waktu mereka lagi bagiin, terus mereka bilang, guys, kok gak habis guys? Terus yang lainnya bilang, gila gak habis nih, ini kok gak habis-habis gitu. Itu pasti banyak banget yang nangis. Apalagi Filipus sama Andreas. Yang tadinya ngenyek, yang tadinya mencibir. Wow, he is truly a Messiah. Dia adalah Mesias yang luar biasa. Di dalam keterbatasanku, multiplikasi terjadi. Jadi jangan kaget kalau kita lagi dalam kebutuhan ekonomi. Tiba-tiba Tuhan pertemukan kita dengan orang lain dan ada suara Roh Kudus dalam sini. Bagiin. Tuhan, aku butuh uangnya. Bagi, tabur. Disitulah multiplikasi terjadi. Karena kita diajarkan bahwa kita ini kaya di dalam sini. Dalam kondisi yang begitu capek seolah-olah gak punya waktu dipertemukan sama orang. Konseling dia. Loh gue yang butuh konseling. Kenapa gue mesti konseling orang? Gue yang butuh ketemu orang perlu dihibur Tuhan. Hibur orang itu. Multiplikasi terjadi. Itu sebabnya hari ini. Seringkali dia biarkan kita dalam kondisi begitu supaya kita ngalami dia. Teman saya gak tahu saya lupa pernah cerita di sini atau tidak. Teman baik istri saya.
dalam kondisi yang udah tertekan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mobil niaganya 2 bulan nggak kebayar, didatengin debt collector seperti janda yang tadi, didatengin debt collector, betul-betul datang sampai ke rumahnya udah. Dengan keterbatasan dia tidak mau mencari jalan yang lain. Dia dengan gampang bisa pinjam uang sama temannya karena tunggakan 2 bulan berapa sih paling? Mobil tunggakan paling 3-4 juta lah. Taruhlah berapa, paling gak sampai 10 juta lah. Dia bisa pinjam sama temannya daripada dia ambil. Tinggal 2 bulan, tanggung banget. Karena dia bisnisnya lagi jeblok waktu itu. Dia bilang sama debt collectornya, Mas marah-marah gak akan nambahin saldo, tetap aja 0 tuh. Udahlah saya buatin kopi aja, jangan marah-marah gitu. Dibuatin kopi. Masnya pulang. Besoknya debt collectornya kirim WhatsApp ke dia dan WhatsAppnya ini saya baca sendiri. Karena ini teman istri saya. Bu, saya kasihan sama ibu. Saya mau orang sales sudah sepakat. Saya talangin dulu ya bu. Utangnya ibu. Nanti ibu kalau ada uang, ibu tinggal nyicil, gak usah pakai bunga juga gak apa-apa. Bapak ibu saya mau tanya gini. Kan itu debt collector kan? Berarti collect utang. Bukan bayarin utang. Mana ada debt collector bayarin utang. Kecuali di Jamaah Roh Kudus. Oke, tetap ada utang dong, harus dibayar toh. Besoknya, temennya WhatsAppin dia, saya baca juga WhatsAppnya. Ci, mobil niaga lo kan gak dipakai. Gue sewa ya Ci. Oh ya boleh. Terus mereka nego untuk berapa bulan gitu, karena mau panjang nih sewanya gitu. Langsung ditransfer hari itu persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari, bayangin dalam hitungan 2 hari lunas mobilnya. Itu udah di dalam kondisi apa? Didatengin debt collector. Dia bilang apa? Saya cuma punya lutut untuk berdoa. Sama air mata. Ketika itu saya bermitra sama Tuhan. Terjadi perkara besar. Saya tutup sama kisah ini ya. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Oleh kuasa darahmu kau telah tahu dong ya lagu itu ya. Lagu itu ditulis sama teman saya. Original recordingnya itu adalah Harvest Praise Ministry tahun 2000. Sekarang udah banyak di cover-cover lah ya. Nah, di tahun 2000 di Harvest Praise Ministry, waktu rekaman salah satunya adalah Billy Lantang. Gini-gini bisa nyanyi lah dikit-dikit lah. Misalnya. Jadi saya dipilih nih, 6 cowok, 6 cewek gitu. Jadi kita rekaman, lagu itu rekamannya. 1 album sih, terus ada lagu itu. Lagi rekaman, ini kita lagi 3 hari nih rekaman. Dapat slot di studio tuh hari kerja. Jadi kita nih pulang kerja, capek-capek, ngerekaman. 1 hari, yang hari terakhir nih, kita udah capek banget, rekaman terakhir tuh cowok masuk ke dalam ruang studio, 6 cowok, itu udah jam 12 malam. Tenaga udah gak ada, udah habis. Saya bilang, saya gak pernah lupa, saya bilang sama teman-teman saya, guys, semangat ya, ini terakhir habis ini kita pulang. Udah selesai nih habis ini rekamannya, udah kita take vokal. Yang cewek-cewek duduk di luar. Lagi nyanyi, tiba-tiba rasa hadirat Tuhan. Kita tutup mata, nyanyi lagu ini. Setelah selesai kita keluar, kita lihat tuh cewek-cewek pada nangis. Mereka bilang, aduh rasa hadirat Tuhan banget gitu. Udah, tiba-tiba. Studionya kan ada operator. Yang di komputernya tuh. Dia bukan orang percaya, dia kerja di situ udah 30 tahun. Dia tiba-tiba bilang gini, Pak sini Pak. Yang nyanyi tadi kan 6 orang ya Pak. Iya, kenapa di komputer saya 7 suaranya ya? Nah loh, saya merinding kan. Begitu lokasi studio juga agak serem gitu kan. Hantu lagi di sini nih. Terus dia mulai ngomong gini nih, ini suara Bapak kan? Ini suara Bapak kan? Ini suara Bapak ya? Iya, semuanya bilang iya kan di breakdown satu-satu. Tiba-tiba ini suara siapa ya Pak? Setiap kali ada kata darah, itu suaranya melengking tinggi banget. Sampai si operator studio ini kalimatnya dia bilang ini, saya gak pernah dengar suara setinggi ini katanya. Terus dia ini keluar dari mulutnya dia ya, lebih tinggi dari Michael Jackson sama Mariah Carey Pak oktavnya. Buset, tinggi banget berarti ya. Ya. Sampai hari ini saya cuma bisa berasumsi dan percaya pastinya. Malaikat nyanyi sama-sama kita malam hari itu. Di dalam keterbatasan kita, di dalam betul-betul kita udah gak ada tenaga. Ketika kita berikan yang terbaik sama Tuhan, terjadi hal-hal seperti itu. Tuhan nyatakan kuasanya. Sebelum lagu itu di mixing, saya sempat bawa ke dalam sebuah ibadah yang tidak terlalu besar. Ya, yang datang dikit lah, cuman 15-20 orang gitu. Di sebuah persekutuan doa lah. Ya. Waktu lagi diputer, tiba-tiba di belakang ada yang gubrak jatuh.
cek dan recheck, rupanya nih orang datang ibadah kepahitan sama orang tuanya belum bertobat. Dia lihat malaikat keluar dari speaker, nyamperin dia. Sebelum, jadi waktu diputer, dia belum dikasih tahu nih kisahnya. Suruh dengar dulu, terus baru dikisahkan gitu ya. Dia udah ngelihat waktu dinyanyikan tuh malaikat keluar, nyamperin dia. Waktu kita doain dia berbusa-busa mulutnya, terima Yesus. Saya bilang ini sama teman-teman saya, guys paling tidak, waktu kita lagi capek-capek nyanyi itu lagu, paling kita hari ini kita dapat validasi dari Tuhan, ada 1 jiwa diselamatkan. Karena malaikat nyanyi sama-sama kita, gitu loh. Jadi setiap kali saya dengar lagu itu sangat berkesan di hati saya. Karena di balik lagu itu ada suara malaikat yang nyanyi. Harus cari recording yang aslinya, yang dari HPM, Harvest Praise Ministry. Karena lagu ini banyak banget di cover sama banyak orang. Itu original recordingnya. Sekitar tahun 2000, tahun 2001. Pastinya udah gak kedengeran sih suara itu, karena udah di mixing ya. Tetapi di dalam lagu itu, di dalam recordingnya yang awal, yang asli, itu ada malaikat nyanyi bersama-sama dengan kita. Jadi itu adalah kisah di balik lagu itu. Dan juga ini adalah kisah di balik 5 roti dan 2 ikan. Yang hari ini kita belajar, walaupun kita terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Serahkan semuanya sama Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami sebagai manusia dan Engkau adalah Allah Elohim pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Tuhan kami sadar kami ini penuh dengan keterbatasan. Bahkan kami seringkali merasa tertekan, terpojok. Dan seolah-olah seperti tidak ada harapan. Tetapi justru di dalam saat-saat seperti itu, seperti Engkau menguji Filipus, hari ini juga Engkau bertanya kepada kami, kamu punya apa? Dan hari ini jawaban kami hanya doa Tuhan. Hanya iman sebesar biji sesawi. Hanya dengkul untuk berdoa. Air mata Tuhan. Dan ketika kami bermitra sama Tuhan, memberikan hal-hal yang kecil ini Tuhan, yang terbatas ini Tuhan. Ketika kami bermitra sama Tuhan, kami begitu percaya perkara besar terjadi. Aku begitu percaya Tuhan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan sudah terjadi. Bagi yang membutuhkan hari ini. Kami begitu percaya Tuhan, dari semua keterbatasan kami seperti Paulus katakan, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami senantiasa akan mengisi hidup kami dengan ucapan syukur. Karena walaupun kami belum bisa lihat, namun kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Meteraikan firman ini Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Biarlah kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Amin. Duduk di bawah kaki Tuhan dan izinkan Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan. Pengumuman untuk hari ini mengundang semua yang hadir untuk boleh turut serta bergabung dalam ibadah raya dari GRBI City of Love Church Sunday Service di 11 Februari 2024 yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna yang bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3 tepat jam 10 pagi. Untuk minggu depan, Selasa 13 Februari, Women of Love diliburkan karena besoknya akan ada pemilu. Dan kita akan bertemu kembali tanggal 20 Februari. Jadi jangan salah, untuk minggu depan 13 Februari, Women of Love libur sementara karena besoknya akan ada pemilu. Dan akan kembali diadakan tanggal 20 Februari 2024. Kita akan menyaksikan pengumuman aplikasi CLC Apps. Shalom Jemaat GBI City of Love. Berikut adalah info update terbaru yang sudah dapat Anda gunakan di CLC Apps. Yang pertama, fitur Ayo Baca Alkitab yang memudahkan Anda untuk mengikuti dan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Selain renungan harian yang secara khusus dibuat oleh Gembala GBI City of Love, Anda juga dapat melihat histori pembacaan Alkitab Anda. Cari tanggal yang Anda tuju dan memilih pembacaan Alkitab Anda. Yang kedua adalah fitur Rema.
Anda dapat mencatat rema yang Anda dapatkan lewat firman Tuhan yang Anda baca dan Anda dengarkan. Anda dapat mengatur waktu mulai dan waktu selesai untuk mengingatkan Anda melakukan hal yang Anda tulis. CLC Apps juga akan memberikan notifikasi untuk Anda di setiap harinya. Download aplikasi CLC Apps sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai, saya mengundang dengan hormat Gembala GBI City of Love Church. Oke. Segala pujian, syukur bagi jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah, haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu, angkat penyembahanmu, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Apapun keadaanmu, bahkan kalau engkau hanya hari ini hanya bisa berlutut, berdoa, mencucurkan air mata, bersama Tuhan, bermitra dengan Tuhan, maka hal yang kecil yang kau punyai akan membuat mujizat multiplikasi terjadi dalam hidupmu. Jangan patah semangat, karena di dalam tanganmu mujizat itu akan terjadi. Pada waktu engkau menyediakan, kau membagikan, di saat kau kekurangan, di saat engkau mengalami kesusahan tapi kau menghibur orang lain. Penghiburan datang dari Tuhan, maka kau akan dipulihkan, kau akan diberkati. Pegang janji Tuhan bahwa berkat itu dari dalam keluar. Bukan yang di luar, bukan yang apa yang kau lihat, tapi yang Tuhan lihat ada dalam hatimu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pak Billy, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan keluarga, pelayanan disertai dan dibuat berhasil selalu. Tuhan Yesus menyertai semua.